Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reo Senawati dengan NPM 115020031. Saya adalah mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Depok. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai penyakit tidak menular dengan judul penyakit kolesterol. Untuk itu, mari kita simak videonya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi, judul materinya adalah kolesterol. Nah, apa itu kolesterol? Di sini ada pengertian dari kolesterol. Kolesterol adalah zat yang ada di dalam tubuh dan sangat diperlukan oleh tubuh. Kolesterol di dalam tubuh membantu pembentukan dinding sel, garam empedu, hormon, vitamin D, dan sebagai penghasil energi. Sekitar 70% kolesterol berasal dari organ hati dan sisanya dari makanan. Nah, lanjutannya, kolesterol baik bagi tubuh jika dalam kadar yang normal. Namun, kolesterol berdampak negatif jika melampaui batas normal, terutama dalam jangka panjang. Faktor risiko dari berbagai macam penyakit tidak menular, salah satunya disebabkan karena tingginya kadar kolesterol yang ada di dalam darah dan menjadi permasalahan yang serius. Nah, di sini ada jenis-jenis kolesterol. Ada 5 jenis-jenis kolesterol, yaitu yang pertama HDL, yaitu High Density Lipoprotein. Yang kedua yaitu LDL, Low Density Lipoprotein. Dan yang ketiga trigliserida. HDL adalah kolesterol baik yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Kolesterol HDL ini merupakan lipoprotein yang memuat banyak protein dan sedikit lemak. Kolesterol LDL adalah kolesterol jahat yang perlu dijaga. Kolesterol LDL merupakan kolesterol lemak jenuh dan berbahaya karena mampu menumpuk dalam pembuluh darah, kemudian akan menghambat proses perjalanan nutrisi dan oksigen melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Trigliserida adalah salah satu bentuk lemak yang diserap oleh usus setelah mengalami hidrolisis, lalu masuk ke dalam plasma dalam dua bentuk, yaitu kilomikron dan VLDL. Nah, di sini ada VLDL yang merupakan very low density lipoprotein dan silomikron. VLDL merupakan senyawa lipoprotein yang berat jenisnya sangat rendah. Jenis lipoprotein ini memiliki kandungan lipid tinggi. Kira-kira 20% kolesterol terbuat dari lemak endogenus di hati. Nah, di sini silomikron adalah jenis lipoprotein. Ini kandungan lemaknya sangat tinggi, densitasnya rendah, komposisi trigliserida tinggi, dan membawa sedikit protein. Kilomikron dibentuk dari triacylglycerol, kolesterol, protein, dan berbagai lipid yang berasal dari makanan yang masuk usus halus. Nah, kemudian di sini ada kadar kolesterol. Kadar kolesterol total yang baik dalam darah adalah kurang dari 200 mg per desiliter.
Termasuk kategori tinggi bila kadarnya mencapai 240 mg per desiliter atau lebih. Jumlah kolesterol diukur dalam hitungan miligram per desiliter atau mg per dl. Standar normal kolesterol dapat berbeda-beda setiap manusia. Berikut adalah kadar kolesterol yang sehat berdasarkan usia dan jenis kelamin. Yang pertama yaitu pria atau wanita yang berusia 19 tahun atau lebih muda, kolesterol LDL-nya kurang dari 100 mg per desiliter. Kolesterol HDL-nya lebih dari 40 mg per desiliter. Kemudian non HDL-nya yaitu kurang dari 120 mg per desiliter, dan total kolesterolnya yaitu kurang dari 170 mg per desiliter. Kemudian yang kedua yaitu pria usia 20 tahun atau lebih tua. Kolesterol LDL-nya yaitu kurang dari 100 mg per desiliter. Kolesterol HDL-nya itu 40 mg per desiliter atau lebih. Tinggi non HDL-nya yaitu kurang dari 130 mg per desiliter, dan total kolesterolnya itu adalah 125 sampai 200 mg per desiliter. Yang ketiga yaitu wanita usia 20 tahun atau lebih tua, yaitu kadar kolesterol LDL-nya kurang dari 100 mg per desiliter. Kolesterol HDL-nya itu 50 mg per desiliter atau lebih tinggi. Non HDL-nya yaitu kurang dari 130 mg per desiliter, dan total kolesterolnya itu adalah 125 sampai 200 mg per desiliter. Selain itu, ada trigliserida yang perlu diperhatikan walaupun trigliserida tidak masuk dalam jenis kolesterol. Trigliserida merupakan bagian dari panel lipoprotein atau tes yang mengukur kadar kolesterol. Trigliserida dikatakan normal jika di bawah 150 mg per desiliter. Nah, di sini ada manfaat kolesterol dalam tubuh. Yang pertama, untuk membantu mempertahankan dan membangun membran sel yang menjadikan dinding sel lebih kuat dan kaku, serta membantu sel melindungi diri dari benda asing dan membangun kekebalan sel. Yang kedua yaitu berperan penting dalam proses biokimia seperti hormon yang diperlukan untuk pertumbuhan individu. Yang ketiga yaitu memproduksi dan mempertahankan vitamin D. Kolesterol dalam tubuh akan mengubah vitamin D dengan bantuan sinar matahari. Yang keempat yaitu tingkat kolesterol dalam tubuh juga berguna untuk melindungi kulit dari benda asing atau sinar berbahaya seperti ultraviolet atau UV, juga membantu menyembuhkan luka. Dan yang terakhir itu yang kelima, kolesterol yang tidak larut dalam air membuatnya berguna mengangkut vitamin A dan E. Kemudian di sini ada penyebab kolesterol. Kadar kolesterol yang normal bagi tubuh manusia adalah 160 hingga 200 mg per desiliter. Faktor yang menjadi penyebab kolesterol tinggi diantaranya adalah faktor keturunan dan pola hidup yang kurang sehat. Nah, di sini ada pola makan. Hampir 80% asupan kolesterol sudah dipenuhi oleh tubuh itu sendiri.
Beberapa makanan memiliki kadar kolesterol yang cukup tinggi, bisa melebihi 240 mg per dl. Beberapa makanan penyebab kolesterol tinggi adalah daging, susu, kue, kuning telur, dan mentega. Kemudian yaitu kurangnya olahraga. Orang yang jarang berolahraga akan meningkatkan kadar LDL kolesterol. Kadar kolesterol yang tinggi akan menyebabkan kolesterol lebih banyak melekat pada dinding-dinding pembuluh darah dan menyebabkan rongga pembuluh darah menyempit. Dan penyebab kolesterol itu juga karena merokok, usia, dan juga faktor genetik atau keturunan. Kemudian cara menurunkan kolesterol. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menurunkan kolesterol agar kita terhindar dari penyakit kolesterol. Ada beberapa cara menurunkan kolesterol, yaitu dengan mengkonsumsi buah, sayuran, dan berolahraga. Selain memperhatikan manfaat dari buah dan sayuran, perlu untuk memperhatikan cara pengolahan dan penyajian supaya zat yang penting atau vitamin yang terkandung di dalamnya tidak hilang. Nah, caranya yaitu yang pertama dengan menghindari atau mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang mengandung minyak, minuman yang beralkohol, lemak, dan kolesterol tinggi. Misalnya yang pertama yaitu jeroan, makanan laut, minyak, margarin, coklat, dan gula. Terus yang kedua yaitu melakukan olahraga yang cukup. Kolesterol sangat sulit untuk dikeluarkan dari tubuh, maka harus dikeluarkan secara paksa agar tidak terjadi penumpukan. Bagaimana caranya? Yaitu caranya dengan banyak berolahraga rutin minimal 20 menit setiap hari dan menjaga berat badan. Nah, untuk yang malas-malas atau jarang olahraga pasti akan mengalami penyakit kolesterol. Maka dari itu kita harus sering-sering berolahraga. Terus yang ketiga yaitu banyak mengkonsumsi makanan dan minuman yang dapat menurunkan kadar kolesterol, antara lain alpukat, anggur, kedelai, bawang putih, tempe, apel, dan teh hijau. Yang keempat yaitu memperbanyak makanan yang mengandung serat, karena serat dapat mengikat kolesterol sehingga tidak beredar dalam darah. Sedangkan vitamin C itu untuk hemostatis atau pengatur keseimbangan kolesterol. Oke, selanjutnya di sini ada makanan yang mengandung kolesterol. Kolesterol selain berada di dalam tubuh juga terdapat dalam makanan. Berikut beberapa daftar makanan yang mengandung kolesterol dan perlu kita hindari. Yang pertama yaitu, di sini ada makanan yang digoreng. Makanan seperti ayam goreng, ikan goreng mengandung kolesterol tinggi dan sebisa mungkin perlu dibatasi dalam jumlah konsumsi hariannya. Hal ini dikarenakan banyak kalori dan lemak yang terkandung di dalamnya. Dua hal tersebut dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, obesitas, dan diabetes. Yang kedua yaitu makanan cepat saji. Makanan ini mengandung kolesterol tinggi, lemak jenuh, dan dapat menyebabkan gangguan regulasi gula darah. Hindari makanan cepat saji supaya terbebas dari penyakit kronis seperti jantung, diabetes, dan obesitas. Yang ketiga itu ada daging olahan. Daging olahan seperti sosis, kornet, dan hotdog mengandung banyak kolesterol, sehingga konsumsinya harus dibatasi. Makanan pencuci mulut yaitu seperti kue basah, cookies maupun kue kering, es krim, pastry,
dan makanan manis lainnya yang merupakan makanan yang tidak sehat dan dapat menyebabkan kolesterol Anda meningkat. Sering mengkonsumsi makanan ini dapat berdampak negatif pada kesehatan tubuh dan penambahan berat badan. Kemudian di sini ada ciri-ciri kolesterol tinggi. Ciri-ciri kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi biasanya tidak memiliki gejala, namun bila sudah sampai menyebabkan penumpukan plak pada pembuluh darah jantung atau bagian tubuh lainnya, Anda dapat merasakan beberapa gejala atau ciri-ciri kolesterol tinggi. Adapun ciri-ciri kolesterol tinggi meliputi yang pertama yaitu nyeri di bagian dada seperti tertindih, mual, disertai debar-debar dan sesak nafas. Selanjutnya yaitu rasa mudah lelah pada aktivitas sehari-hari seperti mencuci baju atau naik turun tangga. Yang ketiga yaitu nyeri atau pegal-pegal di area leher, rahang, perut bagian atas, dan punggung. Dan yang keempat itu mati rasa atau dingin di ujung tangan atau kaki. Itulah penjelasan saya mengenai penyakit kolesterol. Semoga pembahasan mengenai penyakit kolesterol ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Di akhir video ini saya akan tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.